QQ. Misalkan Pak ini 100 ya toh. Pak Benny nipu lagi 150. Ya kena aku banyak duit ya 250. Artinya sekarang untuk menjadi seorang calon anggota dewan itu tidak perlu lagi kapabilitas. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jumpa lagi di podcast kami di Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Hari ini kami kedatangan dua orang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah tokoh-tokoh politik malang melintang di Sumatera Selatan, baik sebagai orang politik maupun sebagai aktivis di Kota Palembang. Hadir di kantor kami ini Iskandar Sabeni, sarjana hukum, sarjana ekonomi, dan juga seorang advokat. Beliau juga mantan anggota dewan 2 periode. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kanan saya ini, yang ganteng juga. Pakai juga ya. Pakai juga. Beliau adalah Dr. Tareq Rashid. Beliau ini aktivis senior dan juga rektor Universitas IBA. Nah, kami akan berbicara mengenai calon anggota dewan, baik di Kota Palembang maupun di Sumatera Selatan ini, impian rakyat, serta calon gubernur dan wali kota Palembang, idaman rakyat. Kita akan minta pandangan dua tokoh Sumsel ini. Sebenarnya rakyat menginginkan calon anggota dewan yang seperti apa sih? Kita mulai dari Bang Benny. Saya panggil Bang Benny aja ya. Ya. Apa ketua? Panggilan. Apa ketua? Bang Benny. Ketua Bung Baja juga. Ketua Bung Baja. Ketua Bung Baja. Kalau menurut Refri Harun, kalau Bang bisa. Bisa. Tapi kalau Bung ada calon presiden. Oh, kalau beliau ini karena Bang jadi calon presiden. ada peluang jadi calon presiden ya. Bung Benny. Bung Benny ya kan. Dan biasanya panggilnya memang Bung. Kenapa? Karena dia kan ketua umum Bung Baja. Iya. Makanya panggilnya Bung. Ada peluang untuk jadi Ada peluang untuk jadi presiden. Minimal presiden LIC lah. Oke. Sekarang kita minta pandangan dari Bung Benny. Bung. Ya. Bung kan 2 periode menjadi anggota dewan. Iya. Kemarin dari fraksi PAN ya? Dari Partai PAN. Oh, dari Partai PAN ya? Di fraksi PAN ya? Di Ogan Ilir. Di Ogan Ilir ya? Ogan Ilir Indralaya ya? Indralaya. Bung, ini kan sudah DCT nih. DCT daftar tetap calon anggota DPR. Ya. Sebenarnya seperti apa sih sebenarnya dari pengalaman Bung sendiri ketika mencalonkan menjadi anggota dewan itu, rakyat berharap. Jadi mungkin saya cerita dikit pengalaman saya waktu anggota dewan tahun 2004, 2009. Pada saat itu rakyat itu tidak pragmatis. Tidak pragmatis? Iya. Itu ukurannya apa? Pragmatis itu? Iya. Tidak pragmatis? Kadang-kadang kita datang, nanya, ada buah tangan nggak? Itu. Tahun 2004 itu? 2004. Tapi pada saat tahun itu tidak ada. Oh, tidak pernah menanyakan ada buah tangan apa tidak ada? Iya. Malah kita disambut, apa kabar? Nah, tapi menurut saya yang paling penting itu, pada saat itu, kita sudah berbuat dulu. Saya dulu kan aktivis. Oh, aktivis. Aktivis South Sumatera Selatan Corruption Watch. Tahun 2004 itu? Iya, ketuanya. SSCB. Pada saat itu aktivis anti korupsi baru cuma SSCB. Belum ada yang lain. Belum ada yang lain di Sumatera Selatan.
kita. Dan kita biasa berbuat di daerah Ogan Ilir. Ogan Ilir itu. Terutama Kecamatan Pemulutan. Kecamatan Pemulutan. Ya. Termasuk juga ada program pemberdayaan kan. Dan Pemberdayaan itu kita adakan di sana. Kecamatan Pemulutan itu. Jadi saya banyak memberikan edukasi tentang apa korupsi itu seperti apa. Dan juga ada juga pemberdayaan, misalnya masyarakat ini buat kelompok-kelompok apa. Itu usia Bung berapa waktu itu? Pada saat itu 36 saya. 36 ya? Iya, 36 tahun. Ya, karena sudah banyak berbuat. Sebelumnya waktu itu gak ada impian jadi anggota dewan. Tidak ada impian. Sehingga peluang-peluang aja lah. Peluang aja pada saat itu memang murni untuk ya? bantu rakyat. Untuk memberikan sesuatu pada rakyat. Kadang-kadang begini, rakyat kan dengan aparat pemerintah kan takut. Kalau ada hal apa takut, maka kita memberikan pendidikan edukasi. Anda itu sebagai rakyat sebetulnya jangan perlu takut. Kalau Anda benar, Anda harus katakan kebenaran, tidak usah takut. Tapi di desa tidak bisa kita ngomong seperti itu. Dengan kepala desa aja dia takut, Bang Tare. Dengan RT-nya aja takut dia. Takut dapat bagian beras. Ya. Raskin. Tapi kita juga edukasi, kalau memang hak saudara ya itu hak saudara perjuangkan. Nah, artinya di proses itu akhirnya waktu Bung mencalonkan diri, sudah banyak yang kenal. Sudah banyak yang kenal, dan saat itu Bung dipilih murni. Karena memang kedekatan dan edukasi yang pernah Bung lakukan itu. Pertama, kalau kita mau terpilih, saudara kita dulu, sanak keluarga. Itu yang harus kita ambil dulu. Kalau ini tidak dapat, bagaimana kita mau ngambil yang lain? Ngambil yang lain. Pertama, sanak keluarga. Kedua, tetangga. Ketiga, teman-teman dekat. Dan itu tanpa ada wani-piro-wani-piroan. Tanpa ada wani-piro. Zaman itu ada wani. Nah, makanya saya bilang tadi, kita sudah berbuat. Ini Bapak ini yang nolong saya waktu kemarin saya ada masalah di desa. Bapak ini yang mengedukasi dia. Ada urusan di camat misalnya, dia ternyata atau urusan di kepolisian, di polsek. Ya kita edukasi, kita bantu. Nah di situ jadi ingatan mereka. Nah, makanya suara saya. Jadi sudah ada legacy dulu lah dengan masyarakat ya, dengan rakyat itu. Iya. Kita pernah berbuat. Saya 3 tahun sebelumnya sudah berbuat. Sudah berbuat duluan. Tapi tidak bermimpi untuk jadi anggota dewan. Baru bermimpi diajak oleh teman saya, Pak Andi. Ben, kau itu nyalon be. Kau itu kan orang Pemulutan katanya. Kan kalau lebih banyak berbuat di situ. Malas aku ini kan non politik. Malas. Zaman itu saya tidak berpolitik. Saya dengan partai politik tidak setuju. Tapi kenapa saya tertarik di PAN? Karena Amin Rais. Karena Amin Rais hari itu. Karena saya tahu Amin Rais waktu saya kuliah di Jogja. Pak Amin itu sangat. Dia memang tokoh reformasi kita saat itu. Iya, tokoh reformasi. Dan dia berani untuk Soeharto. Selesai jadi. Iya. Ada perubahan perilaku. Kalau perilaku saya biasa-biasa saja. Kalau saya biasa saja, biasa turun di periode kedua. Bung waktu itu berapa periode? Dua periode. Kan? Oke. Nah, di periode kedua waktu jadi periode kedua, Bung sudah mulai mainkan uang atau bagaimana? Ada bawah tangan? Bawah tangan itu bahasanya tuh kos politik. Kos politik ya. Nah, yang pertama itu legacy. Membantu mengadvokasi tanpa ada modal politik. Ada kos politik. Modal hawo. Oke. Yang kedua, proses yang kedua. Ya. Yang kedua, ya saya tahu masyarakat sudah mulai, bukan menuduh masyarakat, sudah mulai pintar. Sudah mulai. Dewan datang. Kapan lagi kita nak makan duit dewan ini? Pikiran? Iya, masyarakat. Karena sudah banyak anggota dewan. Dulu kita nolong dia. Sekarang kita nak minta juga, bahasanya tuh. Tapi saya berpikir, bukan saya menyogok. Saya terima kasih kepada mereka yang dulu milih saya. Terus buat tangannya biasa, buat tangan misalnya. Waktu mau proses pemilihan, bawa juga buat tangan. Kalau itu tidak. Pada saat kita selama 5 tahun itu saya sering turun ke lapangan. Sering turun ke lapangan. Akhirnya terpilih lagi. Terpilih lagi yang kedua. Yang calon lagi yang ketiga kan? Yang ketiga itu memang agak serem. Agak serem. Gimana seremnya? Coba. Ini agak serem ini tahun berapa itu yang ketiga itu serem itu? Tahun 2014. 2014 itu Wani Piro. Waduh. Tapi kan sudah anggota dewan juga dong. Iya, tapi ada juga untuk Wani Pironya juga ada. Saya nggak mau kalau misal terlalu berlebihan. Berapa Wani Pironya dulu tuh? Ya sekitar 200. 200.
Ya saya nggak mau begitu. Nggak mau. Memang itu kan tidak tercatat, tapi kan saya tahu si A ini nyiram sekian, si B nyiram sekian. Ini kita kan buka-bukaan aja. Ya, ini kita buka-bukaan aja. Maksudnya biar ada pendidikan politik loh di masyarakat. Ternyata ini beda loh, Palembang dengan di daerah. Daerah tuh semua caleg itu dianggapnya ATM. Duit semua lah. Wah, ini duit datang nih. Oh. Jadi mereka ini jadi mereka tidak melihat yang seperti tahun 2004 Bung Beni tadi nyalon kan sudah berbuat juga. Iya, dan tempat pemilihan juga sama. Iya, tapi masyarakatnya juga dulu berevaluasi dia. Bisa saja itu, bisa saja dia pengen wajah baru. Oh. Bisa saja dia atau dinaikkan bahasanya itu kan 300 salah sih kepalanya. Saya nggak mau kayak gitu. Oh. Saya nggak mau. Terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Tapi kalau sekadar buat abangan, sekadar misal. Berapa habis waktu duit Bung Beni waktu itu? Yang ketiga itu, yang nggak jadi itu? Kalau nggak jadi itu nggak banyak juga. Saya 5 tahun kita turun di lapangan. Selama 5 tahun itu, ya kalau dihitung-hitung. Bukan ngasih, ini kan misalnya ada... Kalau itu proses lah kan, artinya proses yang waktu pas pemilihan itu. Pas pemilihan paling saya buat APK. APK ya? APK, kartu nama. Kalau yang Wanipiro tadi? Yang Wanipiro yang ketiga tadi? Ya saya tidak mau ngasih. Oh, nggak mau ngasih, akhirnya nggak terpilih? Nggak terpilih, terlalu besar. Terlalu besar. Kalau misalnya sekadar untuk beliin baju kaos, misalnya... ya bawa tangan yang sederhana aja saya mau, tapi terlalu berlebihan bertentangan dengan turunan saya. Artinya itu sikap gitu. Bung Beni saat itu ya sudah, kau mau pilih aku Pak, ya sudah. Sudah. Akhirnya tidak terpilih. Saya tanya sekarang nih, ini ke dokter kita. Ini pas nih orang sosiologi kan? Sosiologi. Kan? Ini kan ada pergeseran nih, Bang Tareh, pergeseran perilaku di orang yang sama pernah berbuat, memberikan advokasi. Dan ketika jadi juga dia sering turun ke lapangan, ya kan? Tiba-tiba di periode ketiga, dia perilakunya masih sana, tiba-tiba masyarakat ini Wanipiro dia bilang. Nah, kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Nah, ini kan pertanyaan itu kan harus kita tanya ke ahlinya dong. Ini kan dokter sosiologinya. Kalau kita lihat munculnya politik transaksional itu, nggak lepas dari orang-orang partai politik juga. Tapi ini kan prosesnya udah benar nih tadi dia lakukan. Ada orang, katakan ada aktor politik yang berjalan sesuai dengan apa nama itu kaidah-kaidah politik lah ya, etika politik. Etika politik lah ya. Nah, tapi ada orang yang calon yang melabrak etika aturan-aturan apa nama itu di dalam proses pilkada, juga etika politik ditabraknya aja. Nah, yang nabrak inilah yang membangun apa nama itu politik transaksional. Nah, nilainya mulai dari yang tadinya mungkin kecil 50, kemudian ada tokoh politik yang karena uang cukup besar dia berani 150, kemudian ada yang lawan politiknya 200. Juga punya apa nama tuh kos politik yang cukup besar, dia berani 250. Jadi terjadi persaingan apa nama tuh nominal itu ya, nominal itu, sehingga nominal transaksional itu berkembang. Tapi kan gini, Bung, dari orang-orang politik. Iya, artinya gini. Sensornya itu kan tadi bahwa sudah ada legacy yang dibuat oleh apa nama ada tokoh. Apakah itu tidak menjadi faktor? Apakah itu tidak menjadi faktor filter dari perilaku masyarakat itu maksud kita? Karena tadi ini kan soal hegemoni apa nama tuh aktor-aktor politik yang melakukan apa nama membangun lah ya proses politik transaksional. Itu menggerus apa nama itu realitas politik, artian masyarakat pemilih, nilai-nilai masyarakat tadi lah ya, digerus itu sehingga masyarakat ketika melihat apa nama itu aktor politik yang datang, ini rezeki nomplok. Jadi dia setiap aktor politik dilihat adalah orang yang membawa rezeki. Mirip kalau pasca apa? Sinterklas. Mirip jadi gitu kan. Jadi setiap 5 tahun sekali prosesnya seperti apakah ini dominan? Sangat dominan. Dan sekarang ini sangat dominan. Nah, ini sebenarnya harus partai politik juga melakukan pendidikan politik kepada pemilih. Yang terjadi kan tidak. Apa nama Wanipiro itu kan muncul dari pemilih. Dari pemilih. Suara pemilih. Bukannya Wanipiro itu muncul dari aktor politik kata Bung tadi?
dari pemilih. Dari Mereka ini masyarakat pemilih yang apa dibangun apa nama itu transaksi politik. Nah, tadi kan sudah dikatakan tadi. Ketika Bung Beni tadi di 2004, beliau adalah salah seorang aktivis, ya kan, yang memberikan advokasi kepada masyarakat. Oke. Mirip Obama lah. Ya, oke. Di masyarakat sehingga dia dikenal. Dikenal kenapa? Karena dia memberikan advokasi ke masyarakat itu, melakukan bimbingan kepada masyarakat itu. Sehingga ketika dia saat itu mencalonkan diri, orang ingat akan kebaikan beliau. Oh, ini bapak ini yang memberikan advokasi. Itu terjadi perubahan kan? Nah, itulah makanya saya bilang tadi. Perubahan itu tadi dilakukan orang partai politik. Orang partai politik kan. Kemudian dinamika kemudian muncullah apa nama itu nominal yang bersaing kan. Sehingga muncullah Wanipiro. Kan begitu kan. Nah, ini sebenarnya artinya transaksi itu dugaannya dilakukan oleh oknum aktor politik ini. Aktor-aktor politik itu sendiri. Sehingga masyarakat akhirnya berevaluasi terbangun persepsi kan. Ya. Oh, kalau seperti itu ada lagi yang datang kedua, ketiga kan. Oh, ini dia bawa uang nih. Yang kemarin dia kasih 50, sekarang saling tindih. Oh, kalau kau galak 100, payung. Mirip judi jadi. Jadi nama apa kalau judi yang tampukan itu mirip-mirip kayak gitu kan. Main QQ. Misal kalau Pak ini 100 ya toh. Pak Beni nipu lagi 150. Ya kena aku banyak duit ya 250. Artinya sekarang untuk menjadi seorang calon anggota dewan itu tidak perlu lagi kapabilitas. Nah, itu yang saya bilang tadi berpengaruh kepada apa nama itu kualitas tatanan politik yang akan dibangun ke depan. Jadi kembali lagi apa nama itu bagaimana mengubah satu ya partai politik sendiri. Jadi partai politik membuat apa? Membangun kesadaran itu. Kader-kadernya yang memang tidak berangkat dari persoalan apa namanya politik transaksional. Masyarakat juga dididik bagaimana dia sebagai pemilih yang memilih wakilnya yang memang betul-betul berdasarkan nilai. Bukan nilai uang ya. Bukan nilai uang. Ada value-nya lah ya. Apa yang dilakukan Bung Beni tadi, misalnya seperti yang dilakukan Obama. Obama sebelum jadi penyalon presiden kan dia aktivis NGO dan kesehatan. Dan kesehatan. Banyak apa nama tuh yang didukungnya. Bahkan ada kelompok-kelompok masyarakat mendukung Obama terlepas dia kulit hitam. Tetapi ada nilai yang ditawarkannya kan. Soal apa nama tuh isu kesehatan. Nah, seharusnya setiap aktor politik itu membawa nilai itu. Artinya tanggung jawab ini sebenarnya tanggung jawab orang politik kan ya? Partai politik ya. Politik itu kan lembaga yang mendidik atau mengkader sekaligus mengusung kan ada di mana di dalam konstitusi. Kan gitu kan. Ada hak partai politik untuk mengusung calon presiden. Juga bisa mengusung ke ke lembaga-lembaga strategis di daerah seperti gubernur, wali kota dengan bupati kan. Tapi begini juga Bang, kaitan dengan itu nomor urut ini sangat berpengaruh. Dengan adanya sistem nomor urut, dengan adanya sistem yang terbuka seperti ini, akhirnya di internal saja saingan. Gitu. Belum lagi dengan partai lain kan. Nah, kalau ini kembali ke nomor urut, partai yang bekerja. Bukan anggota dewan. Sekarang ini calon anggota dewan, caleg ini bekerja siang malam kayak Rodi untuk jadi partai. Itu apakah itu dianggap sebagai sebuah kelemahan? Belum siap sebenarnya. Karena masyarakatnya juga belum siap untuk menerima seperti itu. Masyarakat kita. Artinya aktor politiknya juga belum siap dengan kondisi itu. Kalau menurut Bung Beni? Iya, menurut saya juga begitu. Ya, kalau aturan yang dibuat ini harusnya ya coba tertutup dan terbuka lah ini kan. Ya, terbuka. Yang terbuka itu supaya publik dalam hal ini masyarakat yang punya hak pilih itu tahu bisa menentukan mana pemimpin yang baik atau tidak baik. Ya. Nah, kalau umpamanya. Tapi kan tadi ukuran tadi akhirnya sudah bergeser kan. Ya, dari ukuran value nilai sehingga berukuran sekarang money oriented. Saya masih bicara tentang bagaimana politik yang ideal. Yang ideal. Jadi politik yang ideal, masyarakat pemilih juga ada bangunan nilai di kepala. Di kesadaran dia. Nah, kalau itu yang terbangun, maka ketika
masyarakat memilih, dia akan karena terbuka ya, dia akan menentukan orang-orang yang memang punya jejak rekam siapa yang dianggap mempunyai yang baik. kapasitas. Betul. Oke. Dari sudut apa latar belakang pendidikannya, kemudian dari sudut apa nama itu, pokoknya jejak rekam dia lah. Oke. Gitu. Sudah apa nama itu banyak dipahami masyarakat, mungkin dia dipilih. Oke. Jika itu tadi, jika kita berbicara dalam konteks Ideal. politik yang Ideal. ideal. Tetapi gitu, dalam konteks hari ini masyarakat juga terdidik apa nama itu transaksional tadi, sehingga bangunan masyarakat kita sebenarnya adalah sangat material. Jadi apa nama itu ukuran-ukuran. Artinya yang diharapkan tadi untuk mencapai ideal bahwa bukan dia nilai memikirkan bukan nilai tadi kan? Nah, kalaupun nilai udah bicara nilai nominal uang, nilai juga tapi nilai jumlah uang. Artinya kan masyarakat sendiri dan aturan politik itu sendiri tadi belum siap sebenarnya. Bukan belum siap, memang dirusak itu. Memang dirusak. Kalau dulu kan masyarakat nggak mengenal. Iya. Tapi ketika proses awal terjadi transformasi antara Orde Baru ke terbuka apa namanya reformasi, masyarakat masih memilih. Dan PDIP yang sebagai partai pemenang itu kan apa nama diuntungkan oleh proses perubahan itu kan. Kan gitu kan. Nah, waktu itu masyarakat tidak apa nama tuh kena apa nama tuh katakan terhegemoni apa nilai-nilai nominal uang kan, enggak, sehingga ada kader-kader yang penjual ikan asin bisa jadi DPR, kan gitu, Toke karet terpilih kan gitu kan, yang apa nama tuh di luar apa nama tuh apa ya keinginan kita, tapi realitas itu murni maksud saya saat itu kan, nah seharusnya itu masyarakat pemilih dibangun seperti itu ya. Sehingga dia betul-betul tidak memilih itu bukan karena ada beban nominal yang membuat dia memilih, sehingga nggak bebas lagi kan. Artinya saat itu orang hanya punya pikiran, oh saya pilih partai aja deh. Yang saat itu kan, yang ketika dia tanpa beban tadi sehingga yang seleksinya ada di partai kan. Nomor urut itu ada. Nah itu makanya saya katakan tadi. Artinya untuk kalau kita lihat sudah masifnya Wanipiro tadi, sudah masif kan, ini sudah masif nih. Kalau sudah nilai itu ditentukan hanya jumlah materi. Nilai itu tidak ditentukan dengan sikap, tidak ditentukan dengan kecerdasan, tidak ditentukan dengan kapasitas, kapabilitas, tapi nilai itu hanya ditentukan dengan Wanipiro saat ini. Yang beredar di masyarakat secara sosiologi. Ya, tanggung jawab partai. Iya, tanggung jawab partai. Artinya sebagai aktivis, sebagai masyarakat pendidikan politik, jujur kita katakan saat ini, apakah sistem yang ada saat ini tidak mendukung ke arah idealnya tadi itu? Ya, apa nama tuh? Ya kita masih dalam proses apa nama tuh konsolidasi demokrasi ya. Tapi kalau ini tidak dilakukan langkah-langkah pembaruan, maka apa nama tuh kehidupan demokrasi kita ke depan bisa kita baca ya. Dia tidak memberikan ruang-ruang pada orang-orang yang betul-betul memiliki kualitas. Itu kan udah terasa kita sekarang nih. Partai harus memulai merombak dirinya sebagai organisasi politik yang memang menyiapkan kader-kader untuk pemimpin-pemimpin yang terbaik. Betul. Itu yang harus dilakukan partai. Kemudian partai juga melakukan pendidikan politik kepada publik gitu. Nah, dari pendidikan politik, bagaimana partai bisa berjalan kan? Harus negara menyediakan apa istilahnya kos. Jadi tidak perlu lagi orang-orang partai mencari duit, kan begitu kan? Betul. Ini ada bahayanya ketika oligarki di tingkat lokal menompangi kepentingan akhirnya oligarki proses apa nama demokrasi ini ya. Sehingga uang yang dikeluarkan oleh oligark di tingkat lokal itu berpengaruh pada kebijakan publik DPR. Ya. Pada saat merumuskan perda misalnya. Perda itu bukan lagi bagaimana memprotek masyarakat atau mendukung masyarakat, tetapi bagaimana memprotek kepentingan oligark di tingkat lokal, kan gawat itu. Nah, itu terjadi juga di tingkat nasional sebenarnya. Nah, yang ini harus dirombak ya. Saya pikir memang saat inilah yang harus melakukan perubahan. Karena udah 23 tahun ya? Iya. Hampir 25 tahun ya, hampir seperempat abad ya. Informasi kita. Saya kira ini saatnya untuk melakukan pembaruan ya. Mengoreksi lah ya. Iya, pembaruan baik di
partai politik juga melakukan pembaruan, di tingkat apa legislatif maupun eksekutif juga melakukan pembaruan, termasuk di tingkat apa nama itu yudikatif ya. Yudikatif. Soal hukum ini kan kacau marut sekarang ini kan. Sebagai wasit, sebagai apa salah satu tonggak demokrasi. Iya. Ini demokrasi tidak akan berjalan kalau tonggaknya ini rubuh udah kan. Sekarang udah rapuh. Udah rapuh, rayapnya udah banyak. Oke, ini sudah di ujung acara. Kita ingin closing statement dari Bung Beni lah terkait dengan anggota Dewan Idaman Rakyat itu. Jadi menurut saya tidak ada yang tidak mungkin untuk menjadi anggota Dewan walaupun buntu. Walaupun buntu. Tapi artinya faktanya berbuat. Tapi ada juga masyarakat yang berpikir dia pengen anggota Dewan betul mewakili dia, betul-betul membela dia. Masyarakat kan butuh itu. Aku milih dia ini apa yang dapat diaku? Dua. Pertama karena transaksional tadi, karena ini. Wani Piro tadi. Wani Piro. Keduanya mungkin kalau saya ada masalah apa-apa saya bisa ngadu dengan advokasinya. Advokasi. Nah, jangka 5 tahun itu kalau dia manfaatkan dengan baik. Itu tahun 2024 dulu kan? Sekarang juga bisa. Bisa. Apalagi Kota Palembang. Kota Palembang ini orangnya cerdas. Ada daerah-daerah yang harus Wani Piro, ada yang tidak. Perumahan segala macam. Artinya kombinasi. Iya, kalau kita datang di perumahan mewah itu, kau nak ngejauh ke duit, banyaklah duit aku dari duit kau. Pasti dikontaknya macam itu kan. Nah, ini yang harus dia harus bersaing di situ. Nah, bisa saya terjadi, tapi tidak berani turun. Kalau istilahnya teman saya kita Yamin dulu, village meeting. Kali itu turun ke lapangan, duduk nian di tempat masyarakat itu selama 5 tahun keliling. Nah, sekarang pertanyaan sanggup tidak? Sanggup atau tidak? Nah, karena tidak sanggup tuh akhirnya Wani Piro. Wani Piro, oke. Gitu. Jadi closing statement? Ya, saya kira pertama aktor-aktor apa nama itu partai politik saya kira udah memulailah kembali kepada nilai-nilai apa politik yang agung gitu kan, sehingga melakukan pembaruan di dalam apa tubuh partai politik. Itu satu yang kita harapkan, sehingga melahirkan apa nama itu calon-calon pemimpin katakanlah dalam hal ini di legislatif. Ya, atau wakil rakyat yang memang betul-betul hasil kader yang membentuk watak dan karakter serta punya visi tentang bagaimana kebangsaan Indonesia ke depan. Itu satu. Itu. Kedua, partai politik juga kita harapkan melakukan pendidikan politik kepada publik, gitu kan. Sehingga apa nama itu publik betul-betul melakukan pilihan yang memang untuk kepentingan bangsa ke depan. Jadi tokoh atau wakil rakyat yang dipilih adalah betul-betul berdasarkan rekam jejak aktor-aktor politik itu sendiri, sehingga mereka yang terpilih atau duduk di dewan betul-betul menjalankan fungsinya baik sebagai pengawas atau maupun sebagai budgeting atau sebagai legislatif ya. Jadi ada 3 fungsi itu berjalan dengan baik di tingkat apa nama itu legislasi. Ketiga, saya kira perlu juga apa nama itu negara dalam hal ini pemerintah harus mulai memikirkan bagaimana memberikan anggaran kepada partai politik gitu loh, sehingga partai politik bekerja dengan anggaran itu. Nah, kita berharap ketika negara memfasilitasi anggaran kepada partai politik, kita berharap juga ada regulasi yang mengatur agar partai politik tidak lagi mencari uang gitu, langsung dibubarkan. Kalau partai politik kalau sudah dikasih anggaran oleh negara, anggaran negara ini kan anggaran rakyat sebenarnya. Ketika anggaran rakyat itu dia menjadi double budget dan masih mencari juga apa nama itu anggaran lewat apa nama itu oligarki yang oligarki itu sendiri yang kadang-kadang memenjarakan aktor-aktor di politik, sehingga melahirkan apa nama itu kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada oligarki gitu. Nah, saya kira inilah perubahan-perubahan ke depan di ranah politik atau partai politik gitu. Sehingga kita berharap bangunan demokrasi yang diperjuangkan oleh teman-teman pejuang reformasi itu betul-betul terwujud, bahwa dengan sistem demokrasi ini bisa mensejahterakan masyarakat banyak. Saya kira itu. Iya, luar biasa. Ini apa yang disampaikan oleh Bung Beni, Bang Tareh, luar biasa.
selayaknya lah kita sebagai pemilih untuk memperhatikan, mencermati agar kedepannya daerah kita, bangsa kita ini kembali kepada masyarakat, tatanan masyarakat yang memiliki nilai. Kita tidak terpenjarakan oleh oligarki, kita juga tidak terpenjarakan oleh uang, tetapi kita memilih seseorang menjadi wakil kita di DPR itu karena memang dia layak mewakilin kita di DPR tersebut. Jadi ini saja bincang santai kami dengan tokoh-tokoh politik yang ada di Sumatera Selatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pendidikan politik kepada para pemilih yang akan menentukan pilihannya di 2024 nanti. Saya Ida Sril. Saya Tare Rasid. Saya Ben Iskandar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.